Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Benny Cendol tentunya. Ya. Oke teman-teman, di sore hari ini kita sedang berada di Kota Bontang. Ya, tepatnya di wisata Pulau Beras Basah. Kali ini kita akan eksplor Kalimantan, wilayah Bontang di Pulau Beras Basah ya teman-teman. Nah, untuk sore hari ini kita baru sampai di Pelabuhan Tanjung Laut. Ini sekitar jam setengah 5 sore. Dan nanti kita kapal penyeberangan jam 5 untuk melihat sunset di atas air laut. Nah, untuk perjalanan tadi karena kita kurangnya sarana, jadi kita naik helm, kemudian sampai terminal, kemudian naik Maxim juga sampai terminal. Kita naik Maxim sampai di Pelabuhan Tanjung Laut. Untuk perjalanan tentunya lama ya, karena bukan motor pribadi, jadi kita naik kendaraan umum. Untuk naik helm tadi dari Sangatta itu 35.000, kemudian Maxim ke sini itu 40.000 ya. Kemudian sampai di Pelabuhan Tanjung Laut. Rencana kita akan nyebrang nanti camping di Pulau Beras Basah, kemudian akan pulang besok pagi, kemudian langsung pulang kembali ke tempat kerja dan melanjutkan kerja seperti biasa ya. Kadang itu kalau istirahat itu bukan kadang lelah itu obatnya bukan istirahat ya teman-teman, tapi bermain di tempat-tempat yang perlu kita jelajahi. Oke, mungkin itu saja. Nanti kita spilkan perjalanannya menuju ke Pulau Beras Basah ya. Ini kita masih menunggu teman saya membeli logistik untuk dibawa camping ke Pulau Beras Basah. Ya oke teman-teman, kapal sudah berlayar, namun saya kurang paham ini termasuk kapal apa, ketinting atau kapal peri atau apa, jadi kurang tahu. Ya, untuk sewa kapal kita menyewa di kapal akbar atau disebut dengan Pak Mudi atau Pak Madi. Nah, bagi kalian yang mau sewa kapal akbar juga bisa menghubungi nomor di atas ya. Sudah saya kasih nomornya di atas, jadi kalian bisa langsung hubungi. Untuk tarif kapal sendiri, untuk PP itu 550, pagi berangkat sore pulang. Namun untuk menginap itu akan ada biaya tambahan 100.000 karena dia harus bolak-balik 4 kali. Nah, untuk kapal ini itu juga menerima open trip ya teman-teman, jadi bisa beberapa pulau, tidak hanya di Pulau Beras Basah. Namun karena kita waktunya hanya libur 2 hari, jadi kita memutuskan untuk di Pulau Beras Basah saja. Ya oke teman-teman, kita sudah sampai di Pulau Beras Basah. Ya, kurang lebih penampakannya Pulau Beras Basah seperti ini ya teman-teman ya. Yo ini kilo kalau penampakannya ya. Jadi kita nanti akan menginap di sini dan pulang besok pagi sekitar jam 10 malam. Nanti tak sebutkan biaya penginapan, kapale. Yo kapale mulai tahun. Saja ini kono guys yo. Ya oke teman-teman, ini kita melaksanakan ngopi santai sambil sebat di pinggir dermaga untuk menikmati angin malam di Pulau Beras Basah. Setelah tadi kita baru sampai sekitar jam 5. Setelah itu kita sewa tenda dan beres-beres, kemudian sholat, kemudian prepare masak untuk makan malam. Setelah makan malam sekitar jam 9 malam, kita akhirnya untuk memutuskan ngopi-ngopi santai sambil menikmati alunan musik dan merokok untuk menikmati keindahan Pulau Beras Basah di malam hari. Dan di dermaga Pulau Beras Basah ini anginnya cukup kencang ya teman-teman, dan disertai cuaca yang cukup dingin. Saya juga kurang tahu atau memang cuacanya seperti ini di Pulau Beras Basah atau memang mau
turun hujan. Jadi untuk mau bikin video estetik pun sangat susah dikarenakan tripod ini tidak bisa berdiri ya teman-teman. Bisa berdiri namun tidak stabil karena angin yang kencang, karena angin tidak punya KTP. Lah, lebar mangan ngono kuwi ngantuk. Ngopi teman-teman. Gelas kerucut. Ya oke teman-teman, ini adalah kopi kloter kedua. Karena kopi yang kloter pertama itu sudah dingin ya teman-teman. Jadi memang cuaca di sini itu cukup dingin sekali. Jadi kopi itu baru beberapa menit langsung dingin ya. Jadi tidak enak untuk dinikmati dan kita bikin lagi. Nah, untuk kompor ready, rokok juga ready ya teman-teman. HP ready, ini 11 Pro Max atau 13, ini juga 11. Dan untuk kopi kita menggunakan kopi ABC susu ya, karena teman-teman saya itu tidak suka kopi hitam, jadi dia sukanya yang ada susunya. Nah, untuk kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman lagi nyari kepiting mini atau anaknya crab. Dan sekarang ini sekitar pukul jam berapa ya, jam setengah 11 malam ya teman-teman. Kurang lebih kondisinya seperti ini. Ya oke teman-teman, karena habis nyantai di dermaga gitu tadi ya, nyantai di dermaga, namun posisinya hujan. Wah, tidak syukur sekali, ternyata hujan. Kopi juga belum habis. Kita langsung merah ke gazebo ya teman-teman, langsung mengarah ke gazebo untuk beristirahat karena ya hujan. Untung gazebonya kita kasih terpal, semoga anda kehujanan ya teman-teman. Wah, pulau beras basah teman-teman. Kita langsung mengarah ke gazebo. Waduh, rokok telas jancuk. Wes ya teman-teman, ngono sih ae. Udah nih kita maju sih. Ya oke teman-teman, kurang lebih begini kondisinya penampakan pulau beras basah di wilayah Kota Bontang. Berhubung tadi malam hujan ya, kita itu ngopi di dermaga, namun jam 11 malam sekitar setengah 12 itu hujan, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi mau tidak mau kita untuk melaksanakan tidur malam ya. Jadi kita tidur di gazebo dan nanti akan kita sepil gazebonya untuk seperti apa. Nah, untuk kondisi sunrise di Pulau Beras Basah yaitu tempatnya di arah timur ya. Kalau dari barat kiamat dong ya. Jadi dari arah timur, untuk penampakannya kurang lebih seperti ini kalau dari pinggir pantai di dekat gazebo. Jadi nanti kita mau keliling, jadi nanti kita cari tempat yang dimana untuk melihat sunrise itu terlihat bagus dan nanti kita info ke teman-teman. Dan sekarang teman-teman saya itu baru memasak untuk sarapan ya. Ini masak sarden dan tentunya sosis atau makanan-makanan ringan lah, jadi tanpa nasi. Oke, langsung saja kita keliling. Oke teman-teman, saya mau cerita sedikit sejarah yang sudah saya searching tentang Pulau Beras Basah ini ya teman-teman. Pulau Beras Basah ini yaitu pulau kecil ya, bisa kita putari dalam beberapa menit aja, yang berada di Selat Makassar. Namun di sini itu merupakan masih wilayah Kalimantan Timur ya. Jadi secara administratif itu berada di pemerintahan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Dan sekarang pulau ini menjadi tujuan wisata ya bagi para penyelam yang tertarik dengan snorkeling untuk akan keindahan terumbu karang di Pulau Beras Basah ini. Untuk asal usulnya beras basah kalian bisa searching di Google atau bisa mendengarkan yang saya ceritakan sedikit yang saya pahami. Beras basah berasal dari kata beras dan basah ya. Dahulu kala itu ada kapal Kesultanan
yang sedang berlayar di Selat Makassar ini. Kapal tersebut membawa beras ya teman-teman. Jadi kapalnya itu karam atau nyagruk lah ya, dangkal di selat ini ya, di sekitar inilah pokoknya. Jadi berasnya tidak tenggelam melainkan muncul seperti gundukan, dan lama-lama gundukan tersebut menjadi pulau pasir putih, yaitu yang sekarang bernama Pulau Beras Basah. Untuk cerita lengkapnya kalian bisa searching sendiri ya teman-teman. Untuk sekilas informasinya kurang lebih seperti itu. Dan menurut warga lokal ya teman-teman, pulaunya ini dahulu kala itu besar ya, namun karena ombak terus menerus jadi kondisi sekarang itu terkikis. Makanya di dekat mercusuar ini dilingkari yaitu seperti tanggul ya. Nah, di dekat mercusuar ini yaitu ada sebuah diesel. Untuk berapa PK saya juga kurang tahu ya. Ini saya spillkan dari jauh aja dieselnya. Diesel ini mungkin sumber mata air tawar di sini ya teman-teman. Dan di dekat diesel dan dekat mercusuar ini ada 2 buah bangunan. Menurut saya ini bangunan kafe ya, karena ada tempat duduk di luar-luarnya, dan ya seperti kafe restoran lah. Ini namun satu itu kayaknya sudah lama tidak aktif ya teman-teman, karena sudah ini ya, tidak ada bekas-bekas piring-piring kotor atau apalah. Tepatnya untuk kafe yang tepat di dekat mercusuar ini ya teman-teman, itu sangat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan tepat di bawah jembatan saya ini yang saya lalui ini ada bintang laut kecil-kecil ya, namun saya tidak ambil. Untuk ke mercusuar itu kita tidak bisa ke sana karena itu ya mungkin bukan untuk umum ya, jadi kita tidak bisa ke sana. Sebenarnya tidak ada yang melarang, namun buat apa juga kita ke sana, namun tidak bisa naik juga ya. Jadi pintunya itu juga digembok. Oke teman-teman, setelah dari mercusuar dan bangunan 2 tadi, di sini ada musola dan toilet ya teman-teman. Untuk di musola ini, bagi kalian yang mau menunaikan sholat ibadah, itu kalian harus berwudu menggunakan air hujan yang sudah ditampung ya. Namun apabila tidak ada air hujan yang tertampung, kalian harus membeli air tawar dengan harga 5.000 per jerigen. Untuk ukuran jerigennya sendiri itu sekitar 5 liter ya teman-teman. Dan bagi kalian yang mau ke toilet, mau boker atau buang air kecil, mau mandi, itu kalian harus juga membeli air ya. Oke, kita melanjutkan perjalanan berikutnya ya teman-teman. Berikutnya ini ada tanggul ya, ini tembusan yang tadi. Jadi tanggul itu sampai jembatan dermaga ya teman-teman, namun di sisi timur aja. Untuk sisi baratnya itu tidak ada. Jadi bagi kalian yang mau berenang, itu di sisi timur aja, karena di sisi barat ini batu. Kata yang jaga itu memang batu ya di sini. Kalau di sisi timur itu kalian bisa menemukan pemecah ombak dan terumbu karang. Nah, di sini kembali saya mau ke ikonnya Beras Basah. Kita bisa menikmati sunrise dari sini ya. Jadi nanti kita bandingkan sunrise-nya itu lebih bagus dari sini atau bagus dari sebelah pantai sana tadi. Ya oke teman-teman, ternyata dari sini itu cukup bagus ya. Namun kalian kalau mau foto di sini nanti akan backlight karena cahayanya itu di luar ya. Bukan di luar, di belakang. Jadi ini akan backlight. Namun di sini itu bagus buat foto sebenarnya. Dan untuk menikmati sunrise menurut saya itu cocok yang di sini daripada di pantai. Karena di sini tuh bawahnya langsung air dan sampingnya ada mercusuar. Oke, mari kita bikin sinematik dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah aku bikin video TikTok 30 detik ya, kita melanjutkan ke menuju ke dermaga. Jadi apik ini cah-cah gile masak-masak. Tapi yuk malah dong ning kono-kono serak. Semakno cah-cah. Melanjutkan ke dermaga ya teman-teman. Nah ini menuju dermaga Pulau Beras Basah. Nah untuk wisata di Bontang itu sebenarnya ada 4 ya teman-teman.
Ada Pulau Segajah, Beras Basah, Tili-Tili, dan satunya itu pulau apa lah itu ya. Cuma kita tidak tahu nanti di sini aja atau di Segajah. Karena Segajah itu ya hilang-hilangan. Kalau pasang dia hilang, kalau surut baru dia muncul lagi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah ini ada BPBD, kemudian ada nggak tahu ini pos apa, ini pos pemantauan apa ya, pokoknya ya ada itu. Nah kemudian setelah kita lewat jalur sini kita belok kanan. Nah belok kanan kan, nah ketemu CCTV meneh buat teman-teman ya, karena di sini banyak CCTV ya. Nah ini merupakan dermaga dan ada kritik juga. Wop loncat ya, woi loncat. Ya ini dermaga, kalian bisa mendarat di sini kalau dari Bontang. Kurang lebih Bontang itu di sana ya, perjalanan 45 menit lah sampai 1 jam. Nah, ini banyak ikan juga, banyak ikan. Nah seperti biasa ini yo, itulah sunrise-nya di sana, nanti sunsetnya di sana. Dan tidak lain tidak bukan, jangan kaget, jangan ya, namanya juga di Kalimantan itu pasti banyak tongkang batubara berlayar. Ini itu sudah ditarik kapal tuh kosongan itu, tidak tahu misinya di mana, dia harusnya di sana dia ngisi itu, cuma ya mboh sakarpe. Yo konco-konco tak gawe video sinematik 30 detik meneh. Ya oke teman-teman, sekarang kita menuju dermaga yang kita turun. Ya aku mau videoin ngono teman-teman. Kita turun itu di situ ya. Nah di sini tadi saya turun ya. Ini tidak tahu ini area parkir kapal kayak atau apa. Tadi saya mendarat di sini sekitar jam 6 sore. Ya. Kepiting, pasti banyak kepiting teman-teman di sini ya. Dan infonya itu di sini ada cumi ya. Bagi kalian yang mau mancing cumi itu juga bisa di sini. Oke, setelah dari dermaga kita melanjutkan, nanti tak sepilkan gazebo yang saya sewa bersama teman-teman. Kita sepilkan. Habis itu nanti saya mau sarapan, mau bakar-bakar di pinggir pantai ya. Oh ya, tadi malam setelah sampai sini tuh kita langsung sewa gazebo. Habis sewa gazebo kita masak untuk makan malam. Habis makan malam, habis itu kita ngopi di dermaga sampai jam 11. Habis itu diguyur hujan, jadi yo istirahat. Nah mangane yo apa yo aja kaget, yo penting sosis karo mie. Yo wis kuwi tok yo teman-teman. Nah oke, bolo-bolo yo teman-teman. Nah iki gazebo sing tak sewa. Yo ini center. Karena kalau malam tuh gelap, jadi yo gono center. Ki ono pirang-pirang gazebo. Yo ki tendo-tendo. Nah situ warung yang mau ngecas, dan itu tadi papan beras basah, dan itu dermaganya tadi. Ya kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman. Dan ini sampai jadi mau ngecas gua sama bentena ya cedak lagi nih. Lek gawe cacah kayak bakar-bakar nih ngono. Ya kayak bakar-bakar sosis lah apa kayak yo gawe sarapan yo. Ya tapi ya ini yo belum bisa ngecas ya temen, belum bisa ngecas HP karena yo genset itu urung enak listrik yo nunggu wilah yo. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya pemandangan Pulau Beras Basah. Tak sarapan dulu, nanti kita foto-foto lah, snorkeling tak apa, nanti tak syuting lagi. Oke, tak infokan kembali.
Ya oke teman-teman, di sini kita mulai melakukan snorkeling ya setelah sarapan. Jadi kita akhirnya melakukan snorkeling di dermaga yang timur ya saya bilangnya ini. Dan kurang lebih penampakannya ya seperti inilah. Cukup indah, namun di sini saya sudahi menyelamnya dikarenakan kaki saya sudah kena tiram ya teman-teman. Jadi di ini kayu-kayu bawah ini ya tempat teman-teman saya duduk itu banyak tiram yang menempel ya. Nah di sini ada kapal pengunjung ya yang tadi pagi baru datang dan rencananya itu dia tidak menginap, jadi dia pulang sore, makanya ditungguin. Dan kalian pasti tahu berapa tarifnya yang sudah saya kasih tahu, yaitu Rp550.000. Pekuan di mau semua. Iki ning jero kan. Dia mana kan ya? Betul ini cuk lewati dulu Habib. Yo ngambang ae to. Ini enggak demok ya? Yo bener Ini orang mencolot kafe itu piye? Berarti nancap. Ora. Cara dulu lagi mencolot munggah numpuk. Iso ya. Konyol. Ada ikan ini loh. Siapa? Ya. Teman ini mau siapa? Joli kan? Iya. Biru-biru kan. Ya oke teman-teman, setelah dari pantai kita tadi makan di apa tadi, pempek Anda ya, kita makan pempek Anda di situ sampai jam 2 dan travel kita nanti kembali ke tempat kerja itu jam 5. Jadi dari sana kita jalan-jalan sedikit di Bontang, mampir ke EW, habis itu kita ke masjid, nunggu travelnya di masjid aja ya, biar titiknya pasti. Jadi kita mandi, sholat asar sekalian nunggu travel di masjid. Nah untuk oleh-oleh teman-teman ya, untuk oleh-oleh teman-teman yang di mes aja ya, yang bukan yang di tempat kerja, karena hitungannya kita ini lokal ya. Kita sudah belikan oleh-oleh pempek ya, kita belikan pempek tapi belum digoreng, jadi nanti digoreng dulu. Dan ada ya air laut ya, saya bawa air laut ini. Jadi teman-teman yang di mes nanti kalau mau air laut yo raupo kayak pedes matanya yo. Nah kita spill sedikit ya untuk pemandangan Masjid Baitur Rahman RSPKT ini. Ini teman saya lagi mandi, jadi gantian lah jaga-jaga sama Dasin ya. Spill kan. Nah untuk ini itu tempat wudhu pria, terus sana itu ada halaman luas sekali teman-teman ya. Di sini tuh halaman luas sekali ya. Ini enggak tahu buat nobar apakah atau pengajian apakah, tak tahu ya. Ini kurang. Yang sana itu toilet putri, di sini tuh putra ya, Ikhwan. Jadi yang sana tuh jalan rayanya itu ya. Nah untuk masjidnya ada tingkat berapa lantai, ini ada serambi, dan untuk masjidnya itu outdoor kalau yo kurang lebih menuhi lah. Jelajah kono belum bisa ya karena saya jaga tas di sini itu, kurang lebih ya seperti itu yo.
orangnya justice malah tempat wudhunya. Oke, mungkin itu saja ya perjalanan kita di Kota Bontang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Subscribe channel ini agar channel ini berkembang, dan next insya Allah kita next syuting kita insya Allah gas Penajam insya Allah ya, bukan janji, karena ya sarana kita ke sana itu sulit bro. Oke.